Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Perkenalkan, saya Amalia Kartika Suryanis, NIM 13121000216 dari mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, melalui video ini, saya akan memaparkan mengenai apa saja yang saya lakukan dalam KKP dan bagaimana tugas pokok dan fungsi yang saya laksanakan selama sebagai karyawan magang di Pengadilan Negeri Lamongan. Pada kesempatan kali ini saya diberikan tugas untuk bergabung dalam kepaniteraan, yaitu kepaniteraan muda pidana, kepaniteraan muda perdata, dan kepaniteraan muda hukum. Masing-masing dari kepaniteraan tersebut memiliki tugas pokok dan fungsi yang sama-sama penting dalam pelaksanaan sistem dalam pengadilan negeri. Pada kesempatan kali ini akan saya bagikan mengenai apa-apa saja yang menjadi tugas pokok dan fungsi dari masing-masing panitera. Pertama adalah panitera muda pidana. Dalam panitera muda pidana, berdasarkan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan, bahwa panitera muda pidana memiliki tugas dan wewenang dalam melaksanakan administrasi perkara, khusus hanya di bidang pidana saja. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, panitera muda pidana menyelenggarakan fungsi-fungsi antara lain: 1. Pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana. 2. Pelaksanaan registrasi perkara pidana. 3. Pelaksanaan penerimaan permohonan pra-peradilan dan pemberitahuan kepada termohon. 4. Pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim oleh Ketua Pengadilan. Dan yang kelima, pelaksanaan penghitungan, penyiapan, dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan, dan penangguhan penahanan. Selanjutnya 6. Pelaksanaan penerimaan permohonan izin penggeledahan dan izin penyitaan dari penyidik. 7. Pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi. 8. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir. 9. Pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak yang terkait. 10. Pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Kemudian yang 11. Pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak yang menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi, dan juga yang tertinggi adalah kepada Mahkamah Agung. Dalam pelaksanaannya, panitera muda pidana memang harus berkontribusi sampai dengan Mahkamah Agung. Selanjutnya yang ke-12, pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada jaksa penuntut umum dan terdakwa. 13. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi. 14. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. 15. Pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada panitera muda hukum. 16. Pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan. Dan yang terakhir adalah yang ke-17, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh panitera pengadilan negeri. Hal tersebut adalah tugas-tugas dari panitera muda pidana. Selanjutnya adalah panitera muda perdata. Panitera muda perdata mempunyai tugas pelaksanaan administrasi perkara di bidang perdata. Dalam melaksanakan tugasnya,
Panitera Muda Perdata menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu yang pertama, pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata, yang kedua, pelaksanaan registrasi perkara, gugatan dan permohonan, dan yang ketiga adalah pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan Negeri yang terkait. Dalam pelaksanaannya, Panitera Muda Perdata juga setara dengan Panitera Muda Pidana yang hanya menangani perkara hanya di lingkup perdata saja, secara khusus, tidak secara menyeluruh. Kemudian tugas yang lain adalah yang keempat, pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi. Yang kelima, pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir. Yang keenam, pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali kepada para pihak. Yang ketujuh, pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi, dan peninjauan kembali. Kemudian yang kedelapan adalah pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada peradilan yang lebih tinggi. Yang kesembilan, pelaksanaan penerimaan konsinyasi. 10. Pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi. 11. Pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Dan yang ke-12, pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum. Yang ke-13, pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan. Dan kemudian yang ke-14 adalah pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera Negeri. Hal tersebut adalah tugas-tugas dari Panitera Muda Perdata. Kemudian yang selanjutnya adalah Panitera Muda Hukum. Panitera Muda Hukum memiliki beberapa tugas khusus. Antara lain, tugas-tugas tersebut adalah yang pertama, Panitera Muda Hukum mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara, serta pelaporan. 2. Dalam melaksanakan tugasnya, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi-fungsi tertentu. 3. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian data perkara. 4. Pelaksanaan penyajian statistik perkara-perkara yang ada. Dan yang kelima, pelaksanaan proses dalam penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara. Kemudian yang keenam, pelaksanaan penataan, penyimpanan, dan pemeliharaan arsip perkara. 7. Pelaksanaan kerjasama dengan arsip daerah untuk penitipan berkas perkara. 8. Pelaksanaan penyiapan, pengelolaan, serta penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara-perkara. Yang ke-9, pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat. Kemudian yang ke-10, pelaksanaan fungsi lain yang nantinya akan dibebankan oleh Panitera Pengadilan Negeri kepada Panitera Muda Hukum. Proses yang dilakukan oleh Panitera Muda Hukum berkaitan dengan pengumpulan berkas perkara yang telah terjadi. Hal tersebut adalah macam-macam tugas pokok dan fungsi dari masing-masing panitera. Sekian dari saya.